Apa upaya-upaya yang kita lakukan supaya bisa bergabung dengan partai Allah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat subuh, salat fardu subuh berjamaah. Kemudian bagi pencinta ilmu, kita masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk mengkaji agama kita sambil menunggu waktu syuruk. Jadi jangan lupakan kita niatnya niat i'tikaf supaya bertambah pahalanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, kita kemarin sudah sampai membahas dua partai. Yang pertama partai Allah, yang kedua partai setan. Nah, di antara dua partai ini mana yang mau kita ikuti? Partai Allah tuh banyak syaratnya, sementara partai setan ini tidak banyak syaratnya. Nah, ini kalau ini mudah saja milih partai ini. Ya, tapi untuk menjadi partai Allah Subhanahu wa taala banyak syaratnya. Nah, sekarang kita tengok. Jadi antara dua partai ini pasti kita akan memakai Hizbullah, partainya Allah. Kalau ini yang menjadi pilihan kita, apa upaya-upaya yang kita lakukan supaya bisa bergabung dengan partai Allah ini? Ya, di samping kita meyakini kita dari Allah, kita bersama Allah, kita berada di jalan Allah, kita melaksanakan amalan karena Allah, dan kita pada suatu ketika akan kembali kepada Allah. Kita bersama Allah, bersama malaikat, bersama kitab, bersama Rasul, bersama orang-orang beriman. Nah, yang kata kunci di sini Allah, malaikat, kitab, Rasul, mukmin. Yang kitanya yang mana ini? Allah, malaikat, kitab, Rasul, mukmin. Yang kitanya yang mana? Mukmin. Ya. Kita bukan Rasul, kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, tapi kita mukmin. Berarti apa? Untuk menjadikan kita berada di partai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang paling kita utamakan adalah mukmin atau katakan al-iman. Nah, maka di sini ada namanya konsep hidup. Atau manhajul hayah.
Nah, ada minhajul hayah, ada yang kita katakan konsep kehidupan. Nah, apa konsep hidupnya orang-orang yang berada di partai Allah tadi? Kalau mau menang, gabunglah partai Allah. Fa inna hizballah humul ghalibun. Maka sesungguhnya partai Allah itu mereka lah yang meraih kemenangan. Ya. Kenapa mereka menang? Karena segala programnya, ya, segala yang dilakukan itu punya konsep dasar. Ya. Mana konsep di sini dalam kehidupan? Konsepnya itu ada 3. Pertama, dikatakan punya konsep dasar akidah. Mana akidahnya? Iman kepada Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihim rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu rukun apa namanya? Rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Dan ada lagi 2 rukun iman. Iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada akhirat. Kalau ini yang 4 ini selesai, maka yang 2 itu pasti selesai. Kenapa? Yang menentukan kadar kita itu adalah, nah, bagaimana bersama Allah, bersama malaikat, bersama kitab, bersama rasul. Kalau kita sudah bersama Allah, bersama malaikat, bersama kitab, bersama rasul, kadarnya mana? Kadarnya kadar surga, sekedar masuk surga. Qadanya, keputusannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di akhirat. Maka kalau rukun Islam yang 4 ini sudah selesai, yang 2 itu selesai itu. Ya, berarti kadarnya menjadi baik karena dia bersama Allah, bersama malaikat, bersama kitab, bersama rasul. Kalau dia tidak bersama Allah, bersama malaikat, bersama kitab, bersama rasul, bersama siapa dia? Pasti dia bersama saya. Maka kadarnya apa? Sekedar nerakalah untuk dia. Di mana? Di akhirat. Jadi qada dan kadar di akhirat itu ditentukan oleh konsep ini. Konsep apa? Konsep akidah. Akidah ini yang kita katakan iman. Ya, akidah itu nama lainnya iman. Nama lainnya tauhid. Nama lainnya fikih akbar. Fikih besar. Jadi fikih yang paling besar bukan fikih tentang salat, tapi fikih tentang syahadat. Nah, jadi ini konsep dasar ini. Nah, konsep dasar yang 3 inilah nanti yang mampu memprotek, yang mampu membedakan mana yang partai Allah, mana yang partai setan. Jadi untuk kita memahami kita berasal dari Allah perlu akidah. Untuk kita bisa bersama Allah perlu akidah. Untuk kita bisa di jalan Allah perlu akidah, keyakinan. Untuk kita beramal karena Allah perlu juga keyakinan akidah. Nah, untuk kita kembali kepada Allah perlu akidah. Alaiha nahya, alaiha namut, alaiha wa biha nub'as insyaallah ta'ala minal aminin. Dengan kalimat syahadat kita hidup, dengan kalimat syahadat kita mati, dengan kalimat syahadat kita dibangkitkan yaumul qiyamah. Insyaallah ta'ala minal aminin, insyaallah aman. Kenapa aman? Karena setan ini tidak lagi menguasainya.
dia sudah murni berada di partai Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya ni orang-orang pindah partai ni. Ya. Enak di partai Allah, ikut pula dia. Siap itu pindah lagi ke partai setan. Ya, kadang-kadang di jalan Allah, kadang-kadang di jalan setan, kadang-kadang bersama Allah, kadang-kadang bersama setan. Padahal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau kita komitmen yakin menurut keyakinan kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah, maka dalam kehidupan kita harus bersama Allah, kita harus berada di jalan Allah, kita harus berbuat dan beramal hanya karena Allah. Tatkala kita kembali kepada Allah, Allah akan menerimanya. Tapi apa konsep pertama untuk memahami ini lah partai Allah ini, konsep pertama adalah akidah. Kemarin barangkali bagi yang lupa, akidah itu apa? Akidah itu akad. Akad itu perjanjian. Akad itu ikatan. Akad nikah, ikatan suami istri. Akad jual beli, ikatan antara penjual dengan pembeli. Akidah, ikatan kita dengan Allah. Atau akad itu janji, janji suami istri, akad namanya. Ada sigot talik dan sebagainya. Ya. Akad penjual pembeli ada janji. Apabila barang yang saya beli rusak, maka saya akan kembali. Namanya khiyar. Be' khiyar namanya, jual beli memilih. Jadi janji. Akad itu. Karena akidah itu ikrar, sumpah dan janji. Ya. Ini yang dikatakan akad, janji. Nah, jadi janji antara penjual dan pembeli. Akidah, janji antara khalik wal makhluk insan. Akidah adalah janji antara Allah sebagai khalik, manusia sebagai makhluknya. Ini akidah. Apa isi janji di sini? Isi janji itu la ilaha illallah. Apa artinya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas aku sembah kecuali Allah. Tapi mengapa ada orang yang nyembah setan? Karena dia gabung di sini. Kita menyembah Allah, bukan menyembah setan. Orang yang di partai setan inilah nanti yang ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada surat Yasin yang biasa kita baca. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah kita telah berjanji dulu di alam roh, engkau tidak akan menyembah setan. Setan itu musuh kamu yang nyata. Wa ani'buduni, ini akidah ni. Wa ani'buduni, alangkah baiknya dulu kamu menyembah aku di dunia. Hadza siratum mustaqim. Kalau kamu menyembah aku di dunia, ini jalan ke surga, masuklah. Begitu Allah sebutkan terang-terangan. Jadi bagi orang yang punya konsep kehidupannya, itu jalan siratul mustaqim itu sudah dibukakan untuknya. Kenapa? Karena dia berada pada partai Allah. Tapi kalau pada partai setan, barangkali dia tidak melalui siratul mustaqim. Nah, pas di padang mahsyar tu langsung saja dia ke neraka tu. Tak pakai siratul mustaqim. Kalau dia lewat siratul mustaqim, tak sampai ke ujung. Pertama melangkah, pum, ada yang separuh, pum, ada yang hampir sampai. Tergantung apa?
tergantung akidah, ibadah, dan akhlaknya. Tergantung konsep hidupnya di dunia seperti apa. Nah, kira-kira penting tidak kita pelajari ini? Ini menentukan kita surga atau neraka. Ini menentukan kita susah atau senang. Ini menentukan kita selamat atau celaka. Kalau ini penting, mengapa banyak orang yang tidak merasa penting aja? Atau barangkali dia sudah tahu jalannya. Ya. Atau barangkali pura-pura tak tahu saja. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep pertama adalah merasa. Ini kembali ini. Ini adalah kemarin ya, tentang Allah nih yang paling berharga adalah rasa. Ini syuur ini, zauq. Apa artinya? Merasa kita ada kaitan, ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masih ingat kemarin awal-awal kita sudah mengkaji tentang ini akidah dari pertama dulu. Apa ikatan kita dengan Allah? Dua macam. Ingat, ini untuk mengingat aja dulu. Pertama, akad kita jasmani, ikatan yang zahir ini. Mana yang terkait dengan Allah? Wa minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, ke tanah kamu dikuburkan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kamu dibangkitkan yaumal mahsyar nanti. Tanah itu punya siapa? Punya Allah. Maka tanah yang jadi manusia ini, ya, tanah yang jadi manusia ini, tapi dia ikut setan. Besok dia ingin menjadi tanah, tak ingin menjadi manusia. Paham? Tanah yang jadi manusia ini, kan kita tanah nih. Kun fayakun, jadi bumi kita semua ini. Ya. Tanah yang jadi kita manusia ini, tetapi kita bukan menyembah Allah, tapi menyembah setan. Besok ketika dia mati, atau ada yang mengatakan di akhirat besok, dia menyesal jadi orang, mau dia menjadi tanah. Dari mana kita tahu? Surah An-Naba bagian terakhir. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, tatkala manusia menengok kelakuan masa lalunya di dunia, bukan nyembah Allah tapi setan yang disembah, bukan taat kepada Allah tapi taat kepada setan. Wa yaqulul kafir, orang kafir dan orang-orang yang mengingkari janjinya dengan Allah, syahadatnya, dia berkata, ya laitani kuntu turaba, hai Tuhanku, kenapa aku jadi orang dulu? Alangkah baiknya aku jadi tanah saja. Nyesal jadi orang. Supaya tak nyesal jadi orang, ngaji dong. Belajar. Karena Allah lebihkan kita ilmu, Allah lebihkan kita akal. Akal bisa untuk ilmu, supaya kita berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Kalau tidak, nanti kita akan menyembah setan. Tatkala kita mati, tatkala di akhirat, orang itu pasti menyesal. Siapa yang menyebutkan menyesal? Allah. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, penyembah setan ini, alangkah baiknya dulu Tuhan, Engkau ciptakan aku dari tanah saja, menjadi tanah saja. Kenapa Engkau ciptakan aku jadi orang?
Dengan demikian kita syukur jadi orang apa tidak? Nah, coba kalau jadikan Allah kambing kita. Ini sudah jadi orang tak bersyukur juga lagi. Coba Allah jadikan diri anak kita kecoa. Muncul dikit semprot orang. Shhh, mati. Harusnya kalau ada akal ke tumbuh dikit aja, mau dia menengok kecoa, mau dia menengok cacing, mau dia nengok binatang-binatang yang lain, kemudian dia tengok dirinya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan aku orang. Tapi itu namanya kesadaran. Kesadaran itu yang tak ada. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Ini kita tengok. Di akidah itu ikatan. Ikatan yang kedua apa? Ikatan yang kedua jasmani. Ini punya Allah ini. Maka saya katakan kemarin, ini rasa nih. Coba rasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Adakah satu pun punya kita? Tidak ada. Semua punya Allah. Kenapa ketika Allah solat, suruh solat dia beralasan? Tidak setan kalau kau. Kenapa Allah suruh dia ke masjid beralasan? Karena setan ini. Kenapa Allah suruh ketika dia membaca Quran beralasan? Karena setan ini yang membuat masalah semua ini. Dan untuk pindah partai ini payah nih. Kalau sudah sampai di partai ini, untuk pindahnya payah. Tapi untuk pindah dari partai Allah ke partai setan mudah. Misalnya seperti inilah, kita bukan membandingkan antara apa partai Allah partai setan ini. Masalah orang yang sudah biasa merokok, memberhentikannya payah enggak tuh? Supaya payah berhenti merokok. Saya merokok sampai tahun 2013. Sampai ke Turki, sampai ke Maroko. Ya penelitian, tak bawa rokok. Wih beratnya. Setelah berhenti dia merokok setahun, dia coba saja sekali dua kali, balik tuh Pak. Ya, mudah balik. Seperti itulah orang berbuat jahat, sudah lama dia berbuat jahat, untuk jadi orang baik kembali itu berat. Setelah jadi orang baik, kemudian apa? Dia teringat kejahatan. Ada kawan yang membawa dia. Balik itu susah kembalinya. Artinya untuk berbuat baik itu berat, tapi untuk berbuat buruk itu mudah. Kenapa mudah? Setan inilah yang memberikan kemudahan. Makanya supaya jangan kita mengikuti setan ini, ya. Pertama adalah akidah iman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia adalah musuh yang nyata bagimu. Dah jelas. Maka konsep pertama adalah akidah. Konsep yang kedua adalah ibadah. Kalau akidah kita, akidah keyakinan kita kepada Allah, maka ibadahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini apa namanya? Amal.
namanya amal ibadah. Akidah namanya iman, tauhid, fikih besar. Maka lah ibadahnya namanya amal. Apalagi khairat, semua kebaikan. Fastabiqul khair, berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan, membantu orang lain ibadah, gotong royong bersama ibadah, infak dan sedekah ibadah, merupakan kebaikan itu semuanya ibadah. Khairat, amal khairat. Ada masjid amal khairat, tapi tidak ada masjid amal ibadah. Nah, ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak arti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah itu? Segala bentuk kebaikan yang kita alamatkan kepada Allah, semua itu ibadah. Kalau begitu apa? Zikir itu ibadah, syukur itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling baik berzikir dan bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadah itu, ya, sebaik-baik ibadah, kebaikan ibadah itu terletak pada zikir dan syukur. Ini dia sudah kita bahas kemarin di sini. Nah, yang kedua zikir dan syukur. Zikir dan syukur. Awal kerja baca bismillah, akhir kerja baca alhamdulillah. Itu orang yang dipercaya Allah. Jadi ketika dia jatuh kepleset, bukan kolera yang dibacanya. Astagfirullah, subhanallah. Ini nak ketika dia kepleset, ketika dia kaget, hantulah katanya. Ayah ang, ande ang. Bukan kalimat-kalimat Allah yang keluar. Seharusnya apa? Kaget kita, apa kita? Dan tetap yang keluar di mulut ni subhanallah, dapat nikmat alhamdulillah, nampak kemusyrikan la ilaha illallah, nampak keajaiban alam yang amat besar, tak bisa kita seperti tsunami, Allahu Akbar. Ada yang keluar dari mulut kita. Itu ciri-ciri orang yang berada di partai Allah. Nah, setelah itu ibadah, kemudian akhlak. Akhlak itu sifat tubuh. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kholako artinya penciptaan organ tubuh kita. Yang zahir nih. Ini kholako. Kalau khuluqa, jadi ada kholak, ada khuluk. Kholak fisik, khuluk mental. Jadi akal, jiwa dan hati, akal, nafsu dan hati itu namanya khuluk, akhlak. Tapi yang nampak ini dari ujung rambut ini kholak, penciptaan. Kholakul insan, berarti mengapa disamakan kholak? Bentuk tulisannya sama, berbeda di barisnya saja. Sama seperti ini, mar'atun perempuan, mir'atun kaca, cermin.
Karena yang banyak pakai cermin itu apa? Kalau ada bapak-bapak bercermin mok tas bulonyo, siapa nama itu? Bencong. Ini laki-laki, pakai tas ulo jalannya macam itu. Ada kacau dalam tasnya, atau bukan laki-laki itu, Pak. Ya, jadi mar'ah mir'ah beda. Mar'atun mir'atun, mar'atun perempuan, mir'atun cermin berkaca. Nah, samalah ini. Ada khalaq, ada khuluq. Mengapa dia sama khalaq dan khuluq? Karena bentuk fisik kita bentuk manusia, akhlaknya harus akhlak itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Manusia khalaqal insan. Kalian diciptakan bentuk manusia, maka khuluqnya khuluqul insan. Akhlak kalian harus akhlak manusia. Kelakuan kalian harus kelakuan manusia. Yang banyak kini mukanya muka orang, bentuknya bentuk orang, kelakuannya kelakuan baru. Kelakuannya kelakuan babi. Ndak tahu mana ubi orang, mana ubi awak. Nah, pokok asal ada ubi je sana. Itu kelakuan khizir, namanya kelakuan babi. Monyet simbol apa? Monyet simbol rakus. Makanya orang yang mancing pada hari Sabtu, umat Nabi Musa, jadi apanya? Kunu kirodatan khasiin. Tengok monyet kelakuannya. Lagi awak makan di cibie awak. Ndak dicibir dah, ikut dia dok kawak, katanya. Lah dia makan kanyang dah, Pak. Seperti itulah manusia, sudah diberi Allah makan, sudah diberi Allah minum, sudah diberi Allah istri, sudah diberi Allah suami, sudah diberi fasilitas kehidupan, saudara. Kita cibirkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, sama aja kita mencibir, memperolok-olokkan Allah. Maka Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Karena mereka memperolok-olokkan Allah, Allah memperolok-olokkan mereka, dan Allah biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan yang berkepanjangan sampai mati sesatnya. Orang sesat kemana perginya? Ke neraka. Dhalin maghdub, itu adalah ke neraka. Maka kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Jalan mana yang kita ikuti? An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka siapa? Para nabi, orang yang siddiq, jujur-jujur, ya, sedikit, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh-soleh. Inilah dia soleh ini. Akhlak ini artinya soleh. Anak yang soleh adalah anak yang berakhlak. Akhlak ini soleh. Akhlak ini artinya ihsan, muhsin, orang baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Nah, dan semua ini, ya, semua ini yang tiga ini dinamakan takwa. Ini yang dikatakan takwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang berakidah, beriman, bertauhid, kemudian dengan akidah dia beramal, dengan amal dia menjadi soleh. Contohnya apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat, ibadah salat mampu mencegah kekejian dan kemungkaran. Orang yang terhindar dari kekejian dan kemungkaran adalah orang yang berakhlak. Artinya akidah membentuk ibadah, akidah dan ibadah membentuk akhlak.
Tapi dalam pelajarannya menjadi akidah itu dia. Ya. Dalam kajiannya bukan lagi akidah ibadah, tapi satu disiplin ilmu yang dinamakan akidah akhlak. Kenapa akidah akhlak tidak akidah ibadah akhlak? Karena akidah itu langsung dengan ibadah kaitannya. Kenapa? La ilaha illallah itu akidah. Maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang pantas disembah, diibadahi kecuali Allah. Kalau kita sebutkan akidah, ibadah di dalamnya. Nah, akidah dan ibadah inilah yang membentuk soleh, yang membentuk akhlak, yang membentuk muhsin, yang membentuk orang yang baik. Innallaha alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang baik. Siapa orang yang baik? Itu orang yang soleh. Siapa orang soleh? Itu orang yang berakhlak. Siapa orang yang berakhlak? Itu orang yang berakidah dan beribadah. Inilah konsep dasar orang yang berada di partai Allah. Besok bisa kita tengok pula siapa-siapa yang berjuang di partai setan ini. Untuk cari tahu aja kan. Tapi yang penting apa? Ada mau bertanya? Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Torilah. Pertanyaannya begini, Ustaz. Apakah keputusan kita dalam hal, jadi pengambilan keputusan pribadi kita dalam hal memilih partai politik nantinya di pemilu, itu apakah dimintai juga pertanggungjawabannya? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam politik, Ustaz, biasanya saling mengkhianati, sikut menyikut, itu dianggap biasa. Pertanyaan saya, apakah itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya? Kemudian nanti ada pemilu, apakah keputusan kita memilih caleg tertentu, partai tertentu juga akan dimintai pertanggungjawabannya? Karena biasa di kalangan orang-orang politik mengatakan seperti ini kan bukan urusan akhirat nih, ini kan urusan dunia itu. Jadi itu pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya pemikiran sekuler. Pemikiran sekuler itu apa? Malillah lillah, mali kaisar li kaisar. Urusan agama diurus oleh Allah, urusan negara diurus oleh pemerintah. Itu pemikiran sekuler namanya. Konsep agama, mau politik dia, mau apa dia, semua yus'alu. Semuanya akan ditanya. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai 70. Tengok di situ. Ya, syahadatuz zur artinya janji syahadat palsu, kesaksian palsu. Berarti kalau kita tahu ada orang yang baik yang lebih soleh daripada dia, tapi karena kita udah dikasih duit 100, 200, 300, 400 ribu, nah sampai di bilik pencoblosan itu kita coblos dia. Padahal menurut kita ada lagi orang yang lebih baik. Itu namanya syahadatuz zur. Namanya saksi palsu. Itu semua itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dipertanyakan. Ya. Jadi orang mengatakan, ini kan tidak apa-apa bu, ini urusan dunia, ini bukan urusan dunia. Kenapa? Memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Hadisnya apa? Apabila berjalan 3 orang di antara kamu, maka tunjuklah 1 orang menjadi pemimpinnya. Itu amar, itu perintah dari Rasulullah SAW. 3 orang saja kita harus menunjuk siapa jadi pemimpin kita, apalagi senegara.
pemimpin itu yang akan menentukan konsep ini. Bagaimana kalau pemimpin itu tak paham dia akidah, tak paham dia anak ibadah, tak paham dia akhlak? Tentu masyarakat yang dipimpinnya tidak akan dia pimpin berdasarkan ini. Kalau dia tidak memimpin berdasarkan akidah ibadah dengan akhlaknya sebagai hamba Allah, berarti dia jadi partai apa? Jadi partai setan. Jadi maksudnya apa? Pilihlah orang-orang yang jadi pemimpin yang menurut kita dia lebih banyak di partai Allah daripada partai setan. Partai setan kemarin apa? Khasirun. Rugi. Kalau pemimpin membuat kita rugi, itu partai apa tuh? Seharusnya kita dapat uang 20 juta per orang tanpa kerja dengan harta kekayaan kita. Sekarang kita dapat hutang 28 juta per orang, termasuk orang yang hamil sekarang nih, itu anak dalam perutnya itu sudah terhutang 28 juta. Untung apa rugi? Nah, ini dia yang rugi dah. Darat, laut, udara sepenuhnya dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat. Berapa daratan yang tersisa lagi yang punya rakyat? 80% habis dijual. Aset-aset dijual. Untung apa rugi? Dipilih aja lah. Sebenarnya kalau kita sudah ngaji, tidak perlu kita bertanya. Tidak perlu lagi Ustaz sampaikan seperti ini, tidak perlu lagi. Nah, cuma gitulah istilahnya. Nah, udah jelas itu kan? Jadi pilihlah orang, meskipun dia sekali-sekali ke partai setan ini, wajarlah manusia kan? Kenapa kehidupan manusia itu bergelombang dia. Tapi jangan kuat lagi gelombangnya. Gelombang ke bawah lama jadi setannya. Nah, ke masjid sekali jadi setan terus. Ya, punyalah pemimpin-pemimpin yang kita bisa tengok ucapannya, kisah bisa tengok kelakuannya. Bisa kita tengok ucapannya, kelakuannya, bisa kita tahu track recordnya, jejak rekam kebijakan dan apa yang telah dia lakukan. Bisa kita tengok menguntungkan masyarakat atau merugikan. Yang banyak partai setan ini mencari keuntungan sesaat. 500, makanya 9 naga itu disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang berada di partai setan ini. Nah, besok setan-setan itu akan nyeblos ya, yang sesuai dengan setan pula. Nih, berarti kalau kita mendapatkan pemimpin yang kurang baik, yang membuat kita rugi, bukan membuat kita untung, tapi rugi kita rasanya, berarti yang banyak milihnya orang apa setan? Setan lah tuh. Cuma nih kalau dibilang marah dia, Pak. Awak orang betul katanya. Awak setan juga katanya. Iya, iya. Sama-sama setan lah kita ya. Ya. Ini Bapak Ibu yang kalau sebab ini menentukan, ini konsep pertama ya untuk orang-orang yang berada di partai Allah Subhanahu wa taala. Maka menentukan pilihan itu ini dia dari otak, akal. Dari akal kita pikirlah siapa dia. Timbang-timbang, nazar timbang-timbang, ingat-ingat siapa dia. Apa yang diingat ditimbang? Antara kebaikan dan keburukan, antara agama dan non agamanya. Ditengok
sesuai dengan agama kita. Kemudian itu apa? Barulah cenderung pilihan kita kepada dia. Nah, kemudian barulah kita menguasai, saya ini sajalah yang mau saya coblos. Setelah itu jatuh cinta dan sayang di hatinya, maka qalbun salim, langsung dia coblos. Itu pertanggungjawaban. Ini adalah proses untuk menentukan. Kan Ustaz katakan kemudian ada 8 proses. Nah, dari otak sampai kepada hati. Jadi yang kita coblos itu sesuai dengan hati nurani. Ini sama pula dengan partai itu lagi, bukan sama partai. Kawan dibuatnya pula nama partai hati nurani itu. Nah, jadi yang kita coblos itu sesuai dengan qalbun salimnya kita, hati itu. Biasanya apa? Yang kita pilih itu sesuai dengan akal pikir kita, tanpa pertimbangan. Apa akal pikirnya? Piti. Anda habis tu Pak, tak ada lain. Nah, inilah dapat kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan manfaat bagi kita. Ya, besok insyaAllah akan kita lanjutkan program-program yang lain. Setelah konsep adalah adanya program. Baiklah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.